Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia bau-bau dimanapun Anda berada. Saya Arul, sore ini kembali kita di program Sharing Inspirasi. Di mana program ini insya Allah kita selalu menghadirkan narasumber yang memberi inspirasi untuk kita semua. Dan di masa pandemi COVID-19 yang terjadi kurang lebih sudah masuk ke tahun kedua ini tentunya memaksa kita untuk terus beraktivitas dari dalam rumah. Dan tentunya dengan kondisi ini tidak membuat kita terbelenggu dalam untuk berinspirasi, kemudian membuat hal-hal yang lebih produktif seperti itu. Dan salah satunya tentunya beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dan juga sekaligus membuat kita bangga bahwa salah seorang putri Kota Bau-Bau tentunya mewakili Sultra dan menjadi yang terbaik pertama dalam ajang pemilihan Putri Muslimah Nusantara tahun 2021. Dan tentunya sosok itu yang akan kita hadirkan di sharing inspirasi di sore ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Juara satu itu saat ini sudah bersama-sama kita di studio, ada Waode Syahribanun Aluya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Kak. Sempat kesasar tiba di studio? Oh sempat lumayan Kak, soalnya jauh juga ternyata di belakang. Oh gitu, oke. Baik, kembali kami ingatkan di kesempatan sore ini kita membuka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk berbincang langsung bersama WOD di 0402 2823 994 atau di WhatsApp kita di 0822 5972 2994. Baik, kita awali dulu, kita berbincang. Mungkin di luar sana masih banyak yang belum mengerti apa sih sebenarnya ini ajang Putri Muslimah ini. Bisa dijelaskan langsung? Ya, ajang Putri Muslimah ini adalah ajang seperti pijen-pijen biasanya, yang mana mencari role model yang berfokus pada kemuslimahannya. Jadi muslimah tetap bisa berkreasi dan bisa menampilkan dirinya kepada khalayak publik. Demikian. Awalnya tahu ada ajang ini dari mana? Awalnya saya ditawarkan juga oleh teman. Sari, ini kayaknya bagus nih kamu ikut, kalau misal suka boleh dicoba. Terus akhirnya ikut yang di Sulawesi, audisi sepulau Sulawesi, yang mana saat itu finalis-finalisnya di Pulau Sulawesi ada Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan berbagai Sulawesi lainnya. Alhamdulillah pada audisi itu 1 Januari sampai Maret, alhamdulillah saya juga mendapatkan gelar winner pada audisi Pulau Sulawesi. Dan akhirnya road to grand final Putri Muslimah Nusantara. Oke. Untuk kan ini Kota Bau-Bau boleh dibilang ya, untuk area skop Sulawesi memang selama ini kan sudah ada bibit-bibit dan banyak memang bibit. Selain WOD yang ikut dalam ajang ini, apakah ada juga yang dari perwakilan dari Kota Bau-Bau untuk wakili Sultra saat itu? Khususnya Putri Muslimah Nusantara, saya sendiri Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya. Oke, memang selama ini aktivitasnya WOD apa ini, mahasiswa kah atau sudah? Mahasiswa, iya, baru saja lulus sebagai mahasiswa hubungan internasional. UHI. Iya. Di mana? Universitas Teknologi Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oke, berarti jejaring di sana memang sudah terbuka. Iya, insya Allah selama di kuliah juga saya ikut beberapa organisasi modeling, sehingga saya merasa ada bekal untuk maju ke pijen-pijen nasional. Oh, ternyata selama ini WOD sudah sering ikut kegiatan modeling seperti karena itu. Hobi juga. Oke. Untuk WOD, ini memang panggilannya WOD atau ada Sari panggilan? Saja Kak. Sari. Iya. Oh iya, panggilannya ternyata Sari. Ya, kembali kami ingatkan untuk Anda yang di ujung suara ini yang memonitor kita saat ini di 0402 2823 994 atau di WhatsApp 0822 5972 2994. Untuk Anda juga, karena kita live di Facebook, jadi untuk yang memonitor juga kita sore ini bisa memberikan komentar atau mau
bertanya langsung ke Sari. Kebetulan kita ada di studio saat ini. Baik, Sari, awalnya motivasi untuk mengikuti ajang ini apa saat itu? Mungkin karena pribadi saya yang suka tantangan. Jadi selama berkuliah dari SMA saya senang sekali ikut-ikut kompetisi. Dan dari kompetisi-kompetisi yang saya ikutin dan yang saya pernah juarai itu karya tulis ilmiah di bidang tulisan-tulisan dan di bidang debat. Dan akhirnya saya merasa saya ingin sesuatu hal yang berbeda untuk saya. Saya majulah ke Pijen untuk mendapatkan hal lain daripada debat dan karya tulis ilmiah. Seperti itu. Ini tahapan seleksinya sampai ke titik puncak ini seperti apa? Seleksinya bisa dijelaskan? Ya, kalau seleksinya utamanya dari masa karantina. Ya, karantina kita ada beauty class di mana menilai bagaimana kita bermake up juga. Juga kita ada penilaian attitude. Attitude sangat penting, bahkan ada beberapa panitia-panitia itu panitia bayangan. Bahkan kita tidak sadar bahwa mereka adalah panitia. Sehingga kita tidak bisa baik di depan panitia saja, kita harus baik kepada semua orang. Untuk sebagai penilaian attitude kita. Juga ada materi-materi di sana, ada berbagai materi seperti materi public speaking, materi narkoba juga, materi kecantikan kulit dan lain-lain itu ada. Dan dalam kelas materi-materi itu kita dilihat bagaimana keaktifan dalam berargumentasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bahkan bertanya kepada pemateri. Tentunya didampingi oleh coach-coach yang luar biasa. Iya, benar, coach-coach yang nasional tentunya. Ini selama proses ini kan tidak mudah juga, apalagi seperti yang saya awali tadi di masa pandemi. Tentu punya tantangan tersendiri. Seperti apa Sari melalui masa-masa ini sehingga bisa tetap bertahan katakan sampai di posisi teratas begitu? Kalau saya pribadi adalah jangan takut untuk berjuang, karena ketika kita berhenti berjuang maka kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ketika kita berhenti saat itu, kita memberhentikan rezeki kita pada hari itu. Jadi teruslah berjuang karena semua manusia, bukan hanya kita, pasti ada cobaannya. Apalagi di masa pandemi ya, pasti saja ada banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Kita ingin, utamanya ingin keluar kota, kan? Ingin keluar kota yang tadinya harusnya audisinya ini secara offline, ini di Sulawesi. Tapi karena pandemi kita jadinya karantinanya secara online. Mungkin seperti itulah kendala-kendalanya. Memang tahap audisinya itu memang Sari pada saat itu masih di Jogja atau sudah berada di Kota Bau ini? Alhamdulillah audisinya dimulai 1 Januari kemarin tahun 2021 dan itu pada masa-masa pandemi. Jadi ada di Bau posisinya. Berarti tahapan ini kan cukup singkat juga karena awal Januari sudah mulai audisi dan pengumumannya di akhir Juni kemarin ya? Pengumuman untuk audisi sepulau Sulawesinya itu Maret. Maret. Dan Road to Grand Final Putri Muslimah Nusantara itu dimulai Juni, 23 Juni sampai 27 Juni. Oke. Kemarin di Kalimantan? Di Samarinda. Ya, Kalimantan Timur. Untuk Sari sendiri pernah tidak terpikir sebelumnya bisa sampai jadi juara 1 gitu? Oh, tentunya itu hal yang di luar dugaan Sari sama sekali. Iya Kak, soalnya ketika masuk ke masa-masa karantina nih, perkenalan ke juri-juri, ke panitia-panitia saling kenal, peserta-peserta lain. Pesertanya sangat bisa dibilang hebat gitu sekali Kak. Ada yang pasca sarjana, ada yang kuliahnya di luar negeri, dan ada seorang guru, bahkan ada seorang artis. Jadi saya merasa hebat-hebat ya ternyata mereka. Dan ini benar-benar di luar dugaan, tapi namanya rezeki nggak akan kemana. Yang penting kita lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa di tiap sesi-sesinya. Tentunya sampai di posisi ini ada orang di belakang layar yang selalu mendukung. Ya, insya Allah ada ini keluarga saya, kedua keluarga saya yang selalu menemani saya dan juga orang tua khususnya yang selalu menyupport saya. Baik.
Ya, kita tetap masih untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan langsung, berbincang langsung kepada Sari, dapat menghubungi kita di 0402 2823 994 atau di 0822 5972 2994. Atau yang lagi sementara monitor Facebook, kita live di Facebook, bisa langsung di kolom komentar menanyakan langsung ke Sari. Untuk Sari sebelumnya memang sebelum berkuliah di Jogja memang menetapnya di sini di bawah-bawah ini atau sudah di Jogja? Sebenarnya saya dari kecil pindah-pindah, Kak. Oh, Soalnya pernah tinggal di Jawa, oke. di NTT, di Kupang, dan lain-lain. Tapi setelah memasuki jenjang SMP, saya mulai menetap di Bau-Bau Menetap sampai di SMA dan kuliah saya pindah lagi. Jogja Ya, bersama orang tua di sana gitu. sendiri. Orang Sendiri. tuanya sudah di sini sama adik-adik. Oke. Ini informasi yang saya dapat bahwa selain kesiapan diri, kualitas diri yang dimiliki Sari, tentu ada dukungan juga dari keluarga. Namun ternyata untuk mencapai titik ini dari tidak segampang itu. Maksudnya dalam kondisi keluarga begitu ada hal-hal yang ternyata menjadi apa ya, hambatan seperti itu dan bisa dilalui. Seperti apa ceritanya Sari? Untuk di Kalau saya keluarga. pribadi, setiap hal-hal yang saya lakukan, kompetisi-kompetisi apapun saya selalu didukung oleh keluarga, Oke. apalagi finansial. Oke. Tetapi saya pribadi yang mungkin tidak ingin memberatkan orang tua, karena Ya. kebiasaan kompetisi-kompetisi di Pulau Jawa, sampai ke Jakarta saya selalu mencari dukungan-dukungan dari pemerintah Jogja. Biasanya Oke. kan saya dulunya di Jogja. Jadi kompetisinya baik kadang di Jogja, di Malang, ataupun di Jakarta. Jadi yang bantu saya adalah pemerintah-pemerintah dan juga kampus saya di Jogja. Untuk finansial sebenarnya orang tua juga sangat mendukung, hanya saja saya sendiri yang kurang, bagaimana jika Oh ya, orang tua benar. terlalu terlalu besar dibebankan di orang tua seperti itu. Oke. Kemarin juga sempat siar begitu dari Pemkot begitu dukungan sempat. Sebenarnya seperti apa Sari? Dukungan dari Pemkot kemarin itu yang sempat ya hangat-hangat begitulah didengar. Seperti apa Sari? Sebenarnya ini kendalanya mungkin karena Covid juga, Pak, Oke. sehingga saya kesulitan untuk bertemu dengan wali kota contohnya Hmm. dan pemkot-pemkot lainnya seperti sebenarnya saya beberapa dinas-dinas saya sempat hadir tapi kembali lagi saya tidak ketemu sama kepala dinasnya, hanya Oke. kepada sekretarisnya atau siapapun yang ada di kantor. Sehingga mungkin hal yang saya sampaikan tidak begitu disampaikan kepada kepala dinasnya sehingga inilah jadi jadi Oke. berita-berita panas ini. Tapi kan semuanya sudah clear Iya, artinya. alhamdulillah saya dapat dukungan dari lembaga-lembaga lainnya Oke. meskipun tidak dari pemerintah kota dan akhirnya saya bisa berangkat ke Samarinda. Oke. Tentunya butuh mental yang luar biasa Iya, bukan untuk bisa. cuma cermatnya saja sekarang, Pak. Ah, Ketika kita maju ke ajang-ajang nasional begini harus mentalnya kuat. oke. Karena akan ada banyak cobaan dari mana-mana yang tidak kita duga. Oke. Baik. Kita akan berbincang lagi. Tapi kembali kami ingatkan untuk Anda yang berpartisipasi di line telepon boleh, di WhatsApp juga boleh atau di Facebook juga boleh. Baik, Sari, kita bisa berbagi mungkin untuk adik-adik atau yang ada di luar sana yang ingin mengikuti jejak seperti Sari. Tentunya kan menjadi seorang wanita ini kan selalu disanding-sandingkan dengan laki-laki katakan. Perempuan katakan ini tidak boleh begini, selalu ada saja terbatas. Sampai Sari membuktikan sekarang ada mahkota di kepalanya ini. Seperti apa yang mau disampaikan untuk membentuk diri kepribadian begitu seorang wanita. Ya, jadi sekarang bukan hanya perihal gender ya, tetapi di masa-masa sekarang ini ada statement-statement yang kurang enak didengar oleh wanita-wanita Muslim. Ya. Muslim itu kurang berkreasi karena dia kurang untuk menampilkan dirinya. Oke. Bahkan mereka-mereka yang tidak berhijab lah yang bisa memenuhi pasar entertainment contohnya. Tetapi di sini saya akan patahkan statement-statement itu bahwa wanita muslimah itu
bisa berkreasi dan bisa bahkan ikut pigeon nasional. Dan juga tidak ada lagi alasan wanita ataupun pria yang lebih maju, tetapi kita semua bisa, tergantung kepercayaan diri kita dan jangan lupa belajar terus. Oke, itu intinya, jangan lupa belajar. Oke, ada satu mungkin yang bisa berbagi secara langsung begitu, bagaimana tips-tips begitu untuk menjaga atau minimal hal sederhana lah, kita meyakinkan orang tua di rumah bahwa kodrat saya sebagai wanita begini. Artinya mengikuti ajang-ajang itu tentunya harus tinggalkan keluarga, pergi bertemu dengan orang banyak gitu. Tips meyakinkan orang tua bahwa kegiatan yang saya lakukan ini positif begitu. Seperti apa, Sari? Kalau Sari sendiri sebenarnya kelihatannya agak mudah, soalnya kan orang tua yang pelayaran juga, sehingga kami keluarga memang jarang sekali untuk ketemu, bahkan sama ayah itu 2 kali setahun. Jadi untuk kami anak-anak, saya kuliahnya di Jogja dan adik saya juga kuliahnya di Makassar, jadi kami sudah biasa. Dan yang terpenting adalah yakinkan kepada orang tua bahwa kita bisa. Bukan karena kita ada di sini, kita ada di mungkin daerah yang jarang didengar orang ya. Kalau dibilang bau-bau di mana bau-bau kan, paling ingatnya Vildan ya, seperti itu. Paling ingatnya seperti itu. Tapi yakinkan kepada orang tua bahwa kita bisa. Jadi hal ini juga yang terjadi kepada saya. Sebelum saya maju ke tingkat nasional, orang tua bilang, kamu yakin untuk ikut pigeon semacam ini? Kamu yakin untuk menjadi orang yang dikenal oleh orang lain? Nanti kamu susah keluar, contohnya seperti itu. Ke pasar saja banyak nanti yang kaget lihat atau yang minta foto seperti demikian. Terus apakah kamu bisa? Ini bukan cuma skala provinsi saja, bukan lagi skala daerah saja, tapi ini sudah skala nasional. Ada banyak hal di sana yang kamu belum tahu dan ini adalah hal terbaru bagi kamu. Biasanya kan saya audisi seperti kompetisi-kompetisi begitu di bawah naungan kampus. Dan ini saya di luar kampus karena hitungannya sudah lulus. Dan akhirnya alhamdulillah saya juara 1 sebagai winner sepulau Sulawesi, mengalahkan pulau-pulau Sulawesi, mengalahkan provinsi-provinsi Sulawesi lainnya, dan alhamdulillah mulai dari situ orang tua saya mulai percaya kepada saya bahwa anaknya bisa, dan akhirnya saya mendapat izin untuk berangkat ke Samarinda untuk mengikuti Grand Final Putri Muslimah Nusantara. Oke, kalau tidak salah yang 3 besar itu ada dari Bangka Belitung ya? Iya, Bangka Belitung dan Kalimantan Timur. Itu proses seleksinya di Grand Final ini kan tidak pasti lebih ketat juga ketimbang yang kemarin di tingkat Sulawesi gitu ya. Iya benar Kak, apalagi itu kan juri-juri yang profesional, juri-juri yang skalanya nasional. Jadi pertanyaan-pertanyaannya yang di luar dugaan kita semua. Apalagi kan ditanyanya di depan panggung, banyak sekali penonton. Jadi disitulah pentingnya mental. Keberanian dan untuk menyiapkan mental yang kuat itu seperti apa? Berbagi tips lah, silakan. Kalau saya pribadi jangan lupa zikir. Zikir itu penting sekali. Apalagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada juri, jangan lupa bismillah dulu sebelum menjawab. Karena membawa nama Allah untuk agama saya itu sangat penting, sehingga kegugupan itu, nervous itu adalah manusiawi. Semua orang pasti akan merasa nervous. Tapi jangan lupa membawa nama Allah, insya Allah pertanyaan yang keluar dari mulut kita, jawaban-jawaban yang keluar itu dilancarkan oleh Allah. Wah, luar biasa. Jadi untuk Anda yang saat ini monitor, memang ajang wanita muslimah ini sebelumnya sudah diterapkan memang dalam setiap aktivitasnya dari Sari, bahwa sering berzikir, selalu mengingat nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam setiap aktivitas kita. Oke, kita akan masih berbincang lagi hingga pukul 17 nanti. Jadi untuk Anda yang masih terus memonitor RRI Bau-Bau, kita akan kembali bersama Sari, dan juga untuk Anda semua bisa langsung berbincang langsung dengan Sari setelah lagu berikut ini. Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap Minggu sore pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau.
Baik, pendengar masih di sharing inspirasi. Kita juga masih bersama Putri Muslimah. Saat ini berada di studio bersama kita. Dan kita lanjutkan bincang-bincang kita sore ini ya. Jadi kembali untuk Anda juga mau ikut berpartisipasi boleh. Dari awalnya mau memutuskan atau memberanikan diri mengikuti ajang-ajang atau pijen-pijen sebelum di Muslimah ini seperti apa ceritanya Sari sampai mau begitu ikut ataukah memang karena di kampus memang dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang banyak di luar kampus atau seperti apa Sari? Sebenarnya kalau saya pribadi bukan hanya karena dari kampus, tapi karena hobi saya juga. Seperti yang Hobinya. saya tadi katakan, bahwa saya senang akan tantangan. Oke. Karena ketika kita berhenti untuk mencoba hal baru, maka kita akan malas. Oke. Akan malas. Saya ada beberapa kali menjuarai kompetisi-kompetisi juara 1, Oke. dan jika saya puas akan itu, saya tidak akan dapatkan lagi hal ini. Oke. Jadi bagi saya juara itu bukan hanya karena dia juara, tapi itu adalah proses untuk meningkatkan kualitas diri saya. Karena saya tidak hanya berhenti pada satu ajang saja. Oke. Ajang apa saja sebelumnya Sari yang Sebelumnya saya ada debat nasional, debat nasional? bisnis plan, Oke. juga ada karya tulis ilmiah, dan beberapa kali saya sebagai tim dalam menulis buku. Oke. Yang alhamdulillah sudah diterbitkan oleh Cahaya Pelaga Media, ada 2 buku, The Yunsen Is With Us sama Potret Hujan. Oh Itu ya. karena hasil dari kegabutan saya kalau bisa dibilang. Jadi senang menulis, apalagi pandemi kan, Iya. di rumah diam terus skripsi sudah selesai, ya sudah kita menulis. Alhamdulillah ada hasilnya di rumah. Oke. Itu poinnya adalah meskipun pandemi tetap produktif ya Iya. seperti itu dari rumah. Dan saya harap hal ini juga ditanamkan oleh anak-anak bangsa lainnya, bukan cuma saya. Karena daripada kita membuang-buang waktu dengan bermain gadget, memang gadget sangat penting pada zaman ini, tetapi bagaimana kita menggunakannya, apakah positif kita menggunakannya atau hanya bermain game, itu adalah kesalahan yang digunakan oleh anak-anak bangsa sekarang, dan harapannya juga seperti itu. Oke. Baik, dari banyak ajang lomba yang diikuti, mana yang dirasa sangat punya tantangan tersendiri begitu? Tentu ajang Putri Ajang Muslimah ini? ini, iya. Oke. Soalnya ajang ini bukan hanya soal kecerdasan. Ketika saya ikut debat adalah yang diperhitungkan bagaimana argumentasi kita, memperkuat argumentasi, hukum-hukum yang bisa mendorong argumentasi kita, apa alasannya kita, dan kita bisa membuat juri percaya bahwa argumen kita adalah argumen terbenar. Itu debat, hanya bermain kepada skala bagaimana ketepatan kita berbicara, public speaking kita, istilahnya seperti itu. Tetapi untuk audisi lainnya, untuk kompetisi lainnya seperti karya tulis, itu yang diperhitungkan adalah tulisannya, bagaimana struktur penulisannya, kata-kata yang dimasukkan dalam tulisan, bagaimana pembaca senang membaca tulisan itu. Tetapi ketika saya masuk ke dalam pijen ini, ke dalam audisi Putri Muslimah Nusantara, bukan cuma itu, tetapi juga ada bagaimana kecantikan dia, inner beauty dari dalam dirinya sendiri ataupun di luar dirinya sendiri. Jadi istilahnya tidak ada fake-fake lagi. Bukan hanya baik di depan panitia saja, tetapi baik di semua orang, juga kecerdasannya, bagaimana dia cara berpikir, dan bagaimana attitude-nya dia, itu sangat penting. Dan ini adalah hal yang paling hebat menurut saya, kompetisi terhebat yang pernah saya ikuti. Baik, momen apa yang paling membengkas dalam rentetan proses panjang seleksi sampai juara di Putri Muslimah ini? Momen yang paling terkesan adalah masa-masa karantina. Apalagi ada panitia-panitia yang juga baik kepada kita, juga utamanya teman-teman. Jadi di masa karantina itu dimana kita melihat teman-teman yang dia benar-benar teman yang baik, bukan hanya berkompetisi. Memang banyak kompetisi-kompetisi pijen-pijen itu kalau didengar ada teman-teman yang sengaja merusak atribut teman-teman lainnya, finalis-finalis lainnya, seperti atribut kostum nasional, contohnya kostum tradisionalnya itu sengaja dirusak untuk
mengurangi nilainya nanti ketika di hadapan juri-juri. Tetapi di Putri Muslimah saya bisa melihat mana teman-teman yang benar-benar baik, finalis yang benar-benar baik, dan ada beberapa finalis juga yang jiwa kompetisinya sangat besar sehingga mereka acuh tak acuh kepada teman-teman lainnya, dan mungkin juri lebih pandai daripada kita, panitia lebih pandai, utamanya ada panitia-panitia tersembunyi. Dan jangan pernah lakukan hal-hal seperti itu karena kadang kita tidak tahu itulah yang menjerumuskan kita kepada kekalahan. Tetap jadi diri sendiri. Percayalah bahwa muslim itu harus berbuat baik. Tapi sempat dibegitukan, artinya dicurangi begitu. Alhamdulillah teman kamar saya baik dan tidak merasakan hal serupa. Oke. Di sana ada momen juga, ada satu sesi khusus untuk menampilkan identitas budaya dari Iya, daerah benar. juga. Ada juga. Iya. Oke. Seperti apa? Hanya pakaiannya atau diajak bahasa Wolio juga mungkin? Secara umum saja, kebudayaan secara umum, seperti pada malam bakat setelah preliminary itu ada malam bakat. Kalau saya sendiri menampilkan tari kipas dari Buton, juga saya padukan dengan monolog, dan saya tutup dengan bermain alat musik kalimba. Ini bakat ini memang sudah dikuasai sebelumnya atau memang ikut kursus kilat seperti itu? Sebenarnya otodidak dari saya sendiri. Saya kurang mengikuti, kalau misal tari-tari begitu saya kurang mengikuti. Terakhir saya ikut tarian itu SMP, tapi basic-basicnya masih ada sehingga saya bisa menampilkan tari. Kalau ada alat musik sendiri, saya memang senang bermain alat musik seperti alat musik piano, pianika, juga kalimba. Saya senang bermain itu sehingga saya tampilkan itu ke grand final. Tinggal di aransemen lagi. Iya, tinggal dikolaborasikan jadi suatu yang itu. utuh. Oke. Baik. Kembali kami ingatkan ya untuk Anda di Facebook, boleh silakan di 082259722994 atau di line telepon 040228239994. Kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk berbincang bersama Sari. Juga mungkin yang mau tips seperti apa untuk membentuk pribadi, kemudian membentuk mental, langsung ke Sari boleh, silakan. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Baik, Sari, untuk sebagai seorang wanita muslimah seperti itu, tentunya di ajang ini pasti selain mental, kemudian kemampuan, dari sisi agamanya apa yang ditonjolkan dalam ajang ini? Yang terpenting adalah seperti mengetahui hukum-hukum Islam secara umum. Seperti kalimat syahadat tentunya semua orang tahu ya. Seperti rukun Islam, rukun iman, dan juga yang terpenting semua muslimah finalis bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, ada tesnya juga itu untuk membaca Al-Qurannya? Sebenarnya tidak ada tesnya, tapi itu adalah persyaratan utama. Karena itu adalah identitas muslim, bahwa kamu apalagi sholat, terus dijaga sholatnya, itu adalah hal yang paling penting. Baik. Kemudian untuk pada saat lomba ini kan, ini ajang muslimah ini baru kali pertama atau sudah keberapa begitu digelar? Untuk Putri Muslimah Nusantara baru perdana, baru ini pertama kalinya. Sebelumnya manajemen yang menyelenggarakan Putri Muslimah Nusantara ini adalah Ical Manajemen, dan dia melaksanakan mulai dari tahun 2013 itu Putri Muslimah Samarinda, dan akhirnya dikembangkan menjadi Putri Muslimah Nusantara yang nantinya akan dilaksanakan di berbagai daerah. Jadi tahun ini ada di Samarinda, tahun depan ada di Bangka Belitung, dan suatu hari nanti ada di Sulawesi Tenggara. Amin. Amin. Oke. Pasnya itu sebagai juara satu dari ajang muslimah Nusantara yang pertama. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Sari? Kemudian dari manajemen juga, apa kontribusinya kemudian yang akan diberikan ke
masyarakat begitu, khususnya yang ada di Bau-Bau yang selama ini juga telah mendukung Sari? Kalau dari Putri Muslimah Nusantara sendiri di bawah naungan Ical Manajemen dan dikerja sama oleh Yayasan Mansyur Tuah, kita akan melaksanakan program-program kemanusiaan peduli masyarakat sekitar. Jadi bisa dilaksanakan oleh tiap-tiap provinsi dan saya khususnya adalah tanggung jawab untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, jadi akan dilaksanakan, insya Allah akan dirutinkan. Model kegiatannya seperti apa? Item-item kegiatan? Seperti kalau di Samarinda sendiri adalah peduli kepada lansia. Jadi membangun panti jompo dan lain sebagainya. Untuk Sulawesi Tenggara karena masih mandiri dari saya sendiri, kami memulai untuk berbagi sedekah kepada kaum-kaum duafa dan juga berbagi Al-Quran kepada anak-anak. Ya, itu jadi ada amal jariahnya begitu. Dari yayasan langsung. Oh, dari yayasan langsung yang menyiapkan dana itu untuk itu. Mau membuat panti jompo ya di Sultra? Bukan, di Samarinda. Sekarang sudah berdiri. Sudah berdiri. Karena pusatnya di sana dan manajemennya banyak kan di sana. Sedangkan di sini kita mulai dari bawah dulu, insya Allah. Setidaknya kita berhasilkan program dasar ini. Lalu jika ada beberapa anak lagi nih Putri Muslimah dari Sulawesi Tenggara, kita akan bekerja sama untuk amanah dari yayasan ini kita jalankan di Sulawesi Tenggara. Untuk di Kota Bau-Bau secara spesifiknya mungkin apa dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan? Dalam waktu dekat kita akan berbagi sedekah kepada kaum duafa. Ini anggarannya memang masih dari sana atau ada dari yayasan dan dari pribadi kami sendiri juga. Baik. Untuk kelanjutannya nih, seperti apa langkah atau dari Sari lah katakan untuk mengajak juga generasi muda, katakan adik-adik atau saudara-saudara yang ada di Kota Bau-Bau ini untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif seperti itu? Pertama-tama saya karena awalnya dulu waktu SMA ada juga organisasi-organisasi dan banyak rekan-rekan juga. Pertama-tama saya akan mengatakan kepada rekan-rekan saya, mengajak teman-teman terdekat saya dulu untuk menyukseskan acara ini, karena ketika kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti ini akan sukses, maka akan banyak orang yang ingin berkontribusi meskipun kita tidak mengajaknya lagi. Setidaknya kita bisa menjalankan secara mandiri. Ini kemarin pasca ada informasi bahwa akan ada bincang bersama Sari di sini, ada yang sempat mengatakan baiknya menurutnya dia untuk jebolan-jebolan ajang-ajang begitu yang mewakili daerah, bagaimana perhatian begitu atau pemikiran untuk menjebatani bagaimana banyak anak-anak yang masih putus sekolah di sini. Mungkin dari Sari tanggapannya seperti apa untuk case-case seperti itu, katakan masih banyak anak yang putus sekolah karena miskin, katakan seperti itu, masih banyak kasus-kasus sosial seperti itu di masyarakat. Ya, ini pertanyaan macam ini berkancah pada sila kelima Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya bagi saya juga pendidikan sangat penting untuk anak bangsa, karena kemajuan negara, kemajuan daerahnya itu karena dari anak-anak bangsanya, dari pola pikir anak bangsanya. Dan berbicara realistis bahwa hal ini masih gagal di pemerintah. Masih banyak saja pendidikan-pendidikan yang anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak menjalankan pendidikannya karena beberapa hal seperti ekonomi dan finansial. Dan saya juga berbicara di sini realistis bahwa saya masih di bawah skala pemerintah. Saya memang ingin sekali membantu masyarakat, anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolahnya, tetapi dengan cara saya, mungkin saya bisa mengajar mereka secara langsung, karena saya tidak mungkin bisa membangun sekolah secepat itu. Ketika pemerintah masih gagal, apalagi saya. Jadi realitanya seperti itu, tetapi saya akan jalankan bagaimana sebisa saya, semampu saya untuk setidaknya mengajar anak-anak yang putus sekolah, berapa-berapanya, jumlahnya, kuantitasnya. Dari
dari menurut Sari sendiri melihat kualitas generasi khususnya yang ada di bawah-bawah saat ini seperti apa? Apakah memang sudah bisa bersaing? Juga kan sudah ada beberapa. Kemudian untuk yang lain seperti apa dari pandangannya Sari? Silakan. Untuk pandangan saya sebenarnya masyarakat anak-anak di Sulawesi Tenggara di bawah-bawah khususnya itu memiliki pola pikir yang sangat hebat. Mereka sangat berprestasi dan mampu bersaing di kancah-kancah nasional. Tetapi ada beberapa cerita yang juga datang kepada saya, bukan hanya saya, dari Dion, anak difabel ya. Iya. Ya, yang dia bisa bersaing ke internasional dan dia juga juara 1 alhamdulillah saat ini. Itu dia kurang perhatian dari pemerintah. Karena ketika keluarga kita tidak mampu untuk memfasilitasi kita sesuai apa yang kita butuhkan, kita hanya membutuhkan pemerintah sekarang. Karena bukan cuma saya, Dion, dan ada beberapa putri citra contohnya, itu sampai putus di provinsi saja. Tidak lanjut ke nasional karena utamanya dana. Ketika ada beberapa anak yang mampu membiayai dirinya sendiri dari orang tuanya, dia akan bisa berangkat. Tetapi ada beberapa anak juga yang tidak mampu, tetapi dia bisa. Tetapi karakter dia hebat, dia bisa bersaing oleh provinsi-provinsi lain, dia bisa bersaing dengan mereka. Tetapi karena pemerintah mungkin yang kurang, dan saya sangat mengharap ada wadah yang bisa menjadi ruang bagi anak-anak berprestasi ini untuk bisa menampilkan bakatnya ke nasional. Karena ada banyak sekali, bukan cuma saya, ada banyak yang juara 1 kan secara nasional, membawa nama baik Sulawesi Tenggara khususnya anak-anak kota Bau-Bau. Kan artinya kita diskusi saja Sari. Untuk di tiap daerah, katakanlah seperti di Bau-Bau ini kan ada beberapa organisasi kepemudaan, katakan baik yang itu secara resmi hierarkinya dari pemerintah pusat, katakan seperti KNPI atau lembaga-lembaga lain begitu. Kan memang dia itu dibentuk untuk mewadahi seluruh kegiatan-kegiatan pemuda atau OKP, katakan seperti organisasi kepemudaan. Sejauh ini dalam rencana Sari, katakan dari kemarin-kemarin itu untuk menggapai cita-cita seperti itu dan cerita-cerita teman-temannya juga yang lain, apakah sudah sempat diskusi dengan teman-teman yang sudah berorganisasi, katakan seperti yang saya sebutkan tadi, membuka komunikasi seperti itu untuk saling mendukung gitu. Iya, kalau yang Bapak sebutkan tadi, saya kebetulan belum sama sekali bertemu dengan orang-orangnya, mungkin itu juga kendalanya karena saya belum bertemu langsung kepada orang-orangnya, tetapi saya bertemu dengan CS Creative Space. Dan orang-orang itulah yang alhamdulillah mendukung saya, juga mendukung Dion, juga mendukung Ode Fani, sehingga kita bisa membawa nama Sulawesi Tenggara menjadi nomor 1 di kancah nasional. Baik, luar biasa perjalanan Sari ya sampai saat ini. Ini tentu harusnya bisa kita manfaatkan untuk sharing ini. Untuk teman-teman juga yang ada di rumah, kemudian yang saat ini monitor juga di Facebook kita bisa ikut berpartisipasi. Kembali kami ingatkan di line telepon kita 0402 2823 994, juga di WhatsApp di 0822 5972 2994. Juga Anda yang monitor di Facebook bisa langsung di komentar ya, bisa. Sari. Kita dari sisi pendidikan, lihat kita untuk masa pandemi seperti saat ini, katakan kalau Sari sendiri melihat proses pembelajaran daring seperti ini efektifkah tidak? Apalagi sekarang kan dengan kondisi pandemi. Sebenarnya kurang efektif dan sangat kurang efektif. Ada beberapa anak-anak, bahkan termasuk saya, kalau melihat dosen secara virtual jadi males, terus apalagi jaringan, utamanya kendala jaringan ketika sudah seru-serunya sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, dan kita mulai paham kepada materi yang disampaikan, tetapi jaringannya kurang bagus, akhirnya kita jadi malas, dan juga banyak anak-anak yang malas bertanya, dan juga tidak semua masyarakat Indonesia itu tinggal di perkotaan. Ketika semuanya diharuskan school from home dan work from home,
Jadinya ada beberapa anak-anak yang tinggal di desa dan kendala jaringan itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar, tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ketika pandemi tidak kunjung berakhir, maka apakah kita terus malas? Itu bukan alasan untuk kita berhenti melanjutkan pendidikan kita, tetapi di lain hal selain materi yang disampaikan guru, karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang efisien, tidak akan maksimal, tetapi kita belajar sendiri. Oke, baik. Sebenarnya Sari dari yang sudah diceritakan Sari tadi, kemudian perjalanan sekolahnya, kemudian memilih jurusan, kemudian kegiatan-kegiatan di luar kampus. Sebenarnya cita-citanya Sari sejak kecil menjadi apa? Dulu gitu. Ya kalau Sari waktu kecil jadi guru. Oh guru. Ya karena guru tuh kayak senang dekat anak-anak, apalagi waktu TK kan. Guru tuh temannya banyak, temannya anak-anak semua kayak gitu kan. Saya pribadi sampai sekarang senang sama anak-anak. Jadi cita-citanya jadi guru, dan sekarang karena sudah masuk di hubungan internasional, tentunya cita-cita saya jadi kedutaan besar. Kedutaan besar. Yang ditarget mana ini? Duta besar mana? Yang mana saja Pak. Insya Allah berdoa dulu, berjuang. Menjadi di hubungan internasional kan tentu memang punya bekal khususnya bahasa asing gitu. Harus itu, selain mengetahui apa yang ada di dalam negeri kita kan, kita harus dibekali dengan bahasa asing. Untuk Sari sendiri selain bahasa Inggris punya keterampilan atau kekuasaan untuk bahasa asing lain mungkin? Lainnya bahasa Jepang, tapi Bahasa masih Jepang. pasif. Oke. Karena di kuliah dipilih bahasa Perancis dan Jepang. Saya memilih Jepang. Memilih Jepang. Kenapa Jepang? Karena lebih dekatkah dari sini? Karena masih Asia, masuk Asia ya Pak. Iya benar. Karena masuk Asia. Iya. Sejalan dengan cita-citanya Sari untuk menjadi diplomat katakan atau the best begitu. Dengan prestasi yang ada saat ini, apakah ini juga menjadi sinkron, menjadi batu loncatan, atau seperti apa persiapan ke depannya Sari? Insya Allah dari berbagai kompetisi yang saya ikuti, seperti juga model United Nation, simulasi sidang PBB, juga ada berbagai forum-forum internasional yang saya ikuti seperti Australian Update, itu adalah bekal saya untuk saya dapat mewujudkan cita-cita saya. Oke. Baik, karena waktu juga kita terbatas, mungkin sebelum kita akhiri, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita, pendengar RRI di mana saja berada, khususnya dari sisi wanita muslimah itu seperti apa kita membekali diri kita kemudian untuk mempersiapkan untuk berada di dunia yang saat ini kan serba digital, kemudian siap bersaing dengan orang-orang. Silakan Sari. Ya, untuk anak-anak bangsa, pemuda-pemuda, khususnya di Sulawesi Tenggara, jika bukan kita, pemuda, siapa lagi yang akan mengharumkan nama daerah. Jadi, gadget ada di tangan kita saat ini. Bagaimana kita pergunakan gadget itu? Untuk bermain itu memang hal yang penting juga. Jangan terus-terusan belajar, jadi nanti kita bisa stres juga. Jadi, lakukan sesuai kemampuan, maksud saya, lakukan sesuai komposisinya. Bagaimana bermain game beberapa jam dan upayakan banyak-banyak belajar. Karena dari pengetahuanlah kita bisa maju dan bisa bersaing ke kancah nasional. Dan jangan lupa untuk muslimah selalu bawa nama Allah di setiap kegiatan kita. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Oke, amin. Jadi seperti itu pendengar ya. Jadi untuk Anda mungkin yang monitor, mungkin khususnya adik-adik yang selama ini punya cita-cita yang sama dengan Sari, ingin menjadi sosok yang membanggakan, minimal membanggakan keluarga, kemudian alhamdulillah sudah membanggakan Kota Bau-Bau, membawa nama baik Sulawesi Tenggara di kancah nasional. Apalagi kalau kita lihat ini sudah ada mahkota di kepala, kemudian sudah ada selempang yang menandakan bahwa Sari memang adalah patut kita jadikan menginspirasi kita lah untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi semoga saja tadi katakan inilah janji yang disampaikan oleh Sari, kita nantikan kegiatan
pasca iya kegiatan kemanusiaan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Oke. Baik, saudara pendengar, sering inspirasi sore ini kita cukup. Terima kasih atas partisipasi Anda. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Saya Arul pamit. Sari terima kasih dan teman-teman ya. Akhir kata billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.